Konsep hukuk, maqasid syariah, dan maslahah. Kata hukuk merupakan jamak dari hak yang berarti kebenaran, nyata, kepastian, hak, tuntutan, kewajiban, dan tanggung jawab. Menurut Kamaliyah, ini juga berarti kemurahan hati dan kebaikan umum atau al-khair wa al-maslahah. Menurut Az-Zuhaili, hak adalah apa yang diakui hukum bagi seseorang untuk memungkinkannya menjalankan otoritas tertentu atau mengingat orang lain untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan dirinya. Menurut Siddiqi, secara terminologi, hak mempunyai dua pengertian utama, yaitu 1. Merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur hubungan antara manusia baik yang berkaitan dengan perorangan maupun harta benda. 2. Merupakan kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu atau sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk orang lain. Ibnu Al-Qayyim berpendapat bahwa syariat Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan kemanusiaan universal dengan konsep yang holistik. Prinsip-prinsip ini yang harus menjadi acuan dalam pembuatan hukum dan juga harus menjadi inspirasi bagi setiap pembuat hukum. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini berarti menyalahi cita-cita hukum Islam itu sendiri. Tujuan dasar syariat secara jelas terimplementasi dalam nilai-nilai keadilan, adil, kebijakan, al-hikmah, kesetaraan, al-musawah, kasih sayang, ar-rahmah, pluralisme, al-ta'adudiyah, dan hak asasi manusia, al-haquk al-insaniyah. Pencapaian terhadap nilai-nilai tersebut akan membawa manusia pada kemaslahatan al-maslah. Menurut Jalal al-Din al-Rahman, al-maslahah secara etimologi adalah segala sesuatu yang mengandung manfaat bagi manusia. Sementara itu, secara terminologi adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia yang dapat diraih oleh manusia dengan cara memperolehnya maupun dengan cara menghindarinya. Seperti halnya menghindari perbudayaan yang tentu merugikan manusia. Al-Haq adalah satu nama Tuhan yang paling sering diulang dalam Al-Quran, yang menyeratkan bahwa konsep tersebut tidak hanya memiliki perspektif dan konotasi metafisik yang lebih luas, tetapi juga memberikan peran sentral kepada Tuhan dalam gagasan konseptual hukum. Berdasarkan penjelasan di atas, pendapat dua dimensi dari hukum, yaitu pertama, hak dan tanggung jawab yang menyiratkan bahwa meskipun individu tersebut diakui memiliki hak eksklusif yang menetapkan otoritas, dia tetap memiliki tanggung jawab dan kewajiban. Kedua, tuntutan hak harus diarahkan pada nilai-nilai yang lebih tinggi seperti keadilan, kebenaran, dan kebaikan umum. Maqasid syariah yaitu adalah hak hidup atau al-nafs, hak kebebasan beropini dan berekspresi, hak kebebasan beragama, hak properti, dan hak reproduksi. Kelima elemen ini merupakan hak dasar yang harus terpenuhi bagi setiap manusia agar dalam melangsungkan kehidupannya dalam upaya pencapaian tujuan syariat Islam atau maqasid syariah. Definisi dan ruang lingkup maqasid syariah. 1. Pengertian maqasid syariah. Maqasid syariah yaitu tujuan atau maksud ditetapkannya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, maqasid syariah menurut Islam sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili menyebutkan maqasid syariah adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya, atau ia adalah tujuan dari syariat atau rahasia di balik perancangan tiap-tiap hukum oleh syar'i. Adapun menurut Imam Al-Ghazali mendefinisikan sebagai penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya
mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan, dan mendorong terjadinya kesejahteraan. Sejarah Makasih Syariah memiliki 3 fase pengembangan, yaitu fase prakodifikasi. Fase ini ditelusuri sampai pada masa-masa awal Islam ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Pada saat itu, perhatian terhadap masyakih syariah dalam pembentukan hukum sudah muncul. Sebagai contoh, dalam sebuah hadis, Nabi pernah melarang kaum muslimin menyimpan daging kurban kecuali dalam batas tertentu, sekadar pembekalan untuk waktu 3 hari. Namun selang beberapa tahun, ketentuan yang diberikan Nabi ini dilarang oleh beberapa orang sahabat Nabi, dan mereka mengemukakan kepada Nabi. Pada waktu itu, Nabi membenarkan tindakan mereka sambil menjelaskan bahwa hukum pelarangan penyimpanan daging kurban itu didasarkan atas kepentingan al-dafa. Sekarang kata Nabi, simpanlah daging-daging kurban itu karena tidak ada lagi tamu yang akan datang. Larangan ini mengondisikan bahwa tujuan syariat dapat dicapai dengan memberikan kelapangan kaum miskin yang kedatangan dari dusun ke kota Madinah. Setelah itu, mereka tidak lagi datang, maka alasan larangan tersebut tidak lagi, sehingga larangan dicabut. Selanjutnya, fase kodifikasi. Fase ini menurut ulama seperti Imam Ibnu Habs, pemikiran Ibnu Habs untuk masyakih syariah terletak pada pemikiran tentang qiyas sebagai ulama tekstualis. Ia terang-terangan menolak qiyas. Di dalam Al-Mahali ditegaskan bahwa dalam agama tidak boleh menggunakan qiyas ataupun penalaran. Menurutnya, dalil agama sudah jelas dan tegas, dan jika ada persoalan yang butuh penjelasan, semua itu harus dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis tadi. Selanjutnya, fase modifikasi. Menurut ulama, wabah Zuhaili lahir pada tahun 1926 Masehi yang membahas maqasid syariah dalam usul al-fiqh al-islami. Menurutnya, masyakih syariah adalah nilai-nilai dan sasaran syarah yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan saran-saran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah yang ditetapkan oleh Al-Syari dalam setiap ketentuan hukum. 58 pembagian masyakih syariah didasarkan pada pemikiran Al-Ghazali yang sudah diistimewakan oleh Al-Syatibiyah. Daruriyah adalah penegakan kemaslahatan agama dari dunia. Artinya, ketika daruriyah itu hilang, maka keselamatan dunia dan bahkan akhirat juga akan hilang, dan munculnya kerusakan bahkan musnahnya kehidupan. Ajiyah yang didefinisikan sebagai hal-hal yang dibutuhkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu jika suatu yang mestinya tidak ada. Hajiyah juga dimaknai dengan keadaan di mana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka akan dapat menambahkan value kehidupan manusia. Tahapan terakhir masyakih syariah adalah tasyniyah, yang pengertiannya adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang diketahui oleh akal sehat. Peran dan signifikansi masyakih syariah dalam ekonomi Islam. Masyakih syariah dapat berperan sebagai bingkai dalam pembangunan ekonomi Islam yang akan memagari aktivitas ekonomi dari suatu yang melanggar syariah. Selain itu, masyakih syariah juga dapat berperan sebagai sarana hubungan antara kandungan Tuhan dengan aspirasi yang manusiawi. Masyakih syariah menjadi landasan dasar pengembangan hukum ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Makasih syariah adalah dasar bagi pengembangan ekonomi Islam karena bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dengan menyeimbangkan peredaran harta secara adil dan seimbang baik secara personal maupun sosial. Pemahaman terhadap makasih syariah merupakan sebuah keseharusan dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika ekonomi.
Tanpa maqasid syariah, pemahaman dan praktik ekonomi Islam akan menjadi sempit, kaku, statis, dan lambat. Ekonomi Islam akan kehilangan spirit dan substansi syariatnya. Namun sebaliknya, dengan maqasid syariah, ekonomi Islam berkembang elastis, dinamis sesuai dengan karakter syariah. Beberapa contoh penerapan maqasid syariah dalam aktivitas ekonomi Islam. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, tujuan akhir dari segala kegiatan manusia, termasuk aktivitas ekonomi dalam Islam adalah untuk mencapai pahala melalui berbagai hal yang membawa pada kemaslahatan. Dalam konteks ini, konsep maqasid syariah menjadi konsep inti dari tujuan ekonomi Islam itu sendiri, sehingga pembahasan pencapaian tujuan ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari pembahasan maqasid syariah. Penerapan maqasid syariah dalam kegiatan ekonomi dilakukan dalam berbagai sub bidang seperti penganggaran, analisis upah minimum, indeks pengembangan manusia, pemasaran, perbankan dan lembaga keuangan, dan lain sebagainya. Dahyan Muhammad misalnya menggunakan maqasid syariah sebagai alat untuk mengukur efektivitas penganggaran pemerintahan. Dalam konteks ini, maqasid syariah digunakan oleh mereka sebagai alat pengembangan sebuah matriks yang disebut sebagai Matashik Performance Voice Matrix atau yang lebih dikenal dengan MPPM. Matriks ini kemudian dijadikan sebagai salah satu alat kebijakan publik berorientasi Islami al-siyasah al-syariah yang digunakan untuk mengukur persepsi publik atas belanja pemerintah di Aceh dan kesesuaiannya dengan konsep maqasid syariah. Di dalam bidang politik ekonomi, maqasid syariah juga digunakan dalam berbagai keperluan, seperti yang dilakukan oleh Ryan yang mengkaji relevansi pendekatan maqasid syariah situasi politik Islam pasca revolusi Arab di beberapa negara. Dalam konteks yang sama, Bahri mengadopsi elemen-elemen maqasid syariah sebagai parameter untuk mengkonstruksi fikih politik di Indonesia. Selanjutnya, Yusuf Salam risetnya meyakini bahwa maqasid syariah dapat digunakan maqasid syariah juga digunakan dalam kajian tentang hak asasi manusia. Misalnya dilakukan oleh Miswanto dengan mengkaji model pembelajaran hak asasi manusia di sekolah-sekolah Muhammadiyah di Indonesia dan menemukan bahwa konsep maqasid syariah digunakan sebagai pijakan dasar bagi guru dan murid dalam membangun kesadaran tentang hakikat hak asasi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.